Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2452 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai ayat 59. Di bawah perikop menilai zaman. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Amin. Perhatikan kata Tuhan Yesus di ayat 54 sampai ayat 56. Saya bacakan sekali lagi. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu dapat membaca situasi-situasi yang terjadi sekarang ini sebagai tanda-tanda akhir zaman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus peka, kita harus tahu, kita harus pintar-pintar membaca situasi kondisi yang terjadi belakangan ini? Karena ini adalah penggenapan firman Tuhan sudah mau datang. Amin. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Saudara, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5, di sana memberikan penerangan tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Saya akan bacakan buat kita sekalian. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ini terjadi. Coba saudara perhatikan, sekarang serba susah, betul? Jadi kita harus melihat apa yang terjadi sekarang ini. Ini adalah pertanda akhir zaman. Lanjut ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sudah perhatikan.
Sekarang ini banyak sekali orang yang egois, hanya mau peduli dengan dirinya sendiri sehingga tidak ada kepedulian terhadap sesamanya. Saudara perhatikan, sekarang ini kan semua serba gadget, saudara. Saudara lihat, waktu kita kecil dulu, kita bermain sama teman-teman kita. Kita bermain di sawah, di lapangan, di sungai, saudara rame-rame. Tapi coba saudara perhatikan sekarang ini. Anak-anak mereka bisa tahan seharian di dalam rumah bermain sendiri dengan handphone mereka, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan ini sedang diarahkan supaya apa, saudara? Supaya manusia mencintai dirinya sendiri. Mereka tidak lagi melihat dunia luar tetapi fokus pada diri mereka sendiri. Dan lanjut firman Tuhan katakan, dan menjadi hamba uang. Coba saudara perhatikan sekarang ini, banyak orang meninggalkan Tuhan karena apa? Mau kejar uang. Bahkan di pelayanan pun banyak orang yang meninggalkan gereja mereka, pindah ke gereja yang lain karena apa? Karena dibayar, main musiknya dibayar, WL-nya, singernya, semua pelayan, semua dibayar dengan uang. Sehingga menciptakan orang-orang yang cinta kepada uang. Dan ini benar-benar terjadi di akhir-akhir zaman ini. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Coba saudara lihat, sekarang dunia flexing, saudara. Semua pamer, baik itu pamer dengan apa yang mereka miliki, pamer harta benda, pamer pekerjaan mereka, pamer pelayanan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa heran karena ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Mereka akan menjadi pemfitnah. Saudara, kalau kita melihat sekarang ini, waduh, sudah terang-terangan, saudara. Mereka memfitnah orang sudah terang-terangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara nggak perlu heran karena kita ada di penghujung waktu, di akhir-akhir zaman. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Coba saudara perhatikan, anak-anak sekarang tidak seperti waktu kita masih kecil. Kita sangat menghormati orang tua, tapi sekarang coba saudara perhatikan, mereka sangat berani sama orang tua. Betul? Jadi saudara tidak usah heran karena ini adalah hari-hari terakhir. Mereka tidak tahu berterima kasih. Coba saudara perhatikan, orang yang dulu kita bantu, yang kita tolong, yang kita support, di kemudian hari mereka yang menikam kita dari belakang, mereka yang mengkhianati kita, mereka tidak tahu berterima kasih. Tidak usah heran karena ini tanda-tanda akhir zaman. Dan mereka tidak mempedulikan agama. Coba saudara perhatikan sekarang ini, banyak orang Kristen yang sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah tidak mau beragama, saudara. Mereka tidak mempedulikan agama. Apalagi sudah perhatikan di negara-negara Kristen yang notabene dulu adalah orang-orang yang kirim misionaris ke seluruh dunia. Tapi coba saudara lihat di Amerika, banyak orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Coba saudara perhatikan di Eropa, mereka tidak mau lagi peduli dengan agama, dengan iman mereka. Saudara perhatikan, gereja-gereja tutup sekarang di negara-negara Eropa, di negara-negara di Amerika yang dulu kantong-kantong Kristen. Saudara lihat, kosong, gereja sudah dijual, bahkan sudah dialih fungsi, saudara. Saudara, kita nggak perlu heran karena ini yang terjadi di akhir-akhir zaman. Tidak tahu mengasihi, ya kehidupan mereka jahat, tidak mengenal kasih, mereka dendam, mereka suka membalas kejahatan dengan kejahatan karena mereka tidak mengenal kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara, ini yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Jadi saudara dan saya tidak boleh kita acuh tak acuh. Kita harus tahu bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Perang di mana-mana, terjadi kelaparan, terjadi reses ekonomi dan lain sebagainya yang mempengaruhi kehidupan umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, gak usah kaget, gak usah saudara khawatir, gak usah saudara panik, sebab itu adalah tanda-tanda akhir zaman yang perlu saudara dan saya tahu. Amin. Supaya apa saudara? Supaya kita mempersiapkan diri kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melihat tanda-tanda akhir-akhir zaman yang sedang terjadi dalam penggenapannya, saudara dan saya harus menyibukkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yaitu kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan, saudara dan saya harus kerjakan, harus lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Coba saudara perhatikan kehidupan saudara. Yang saudara lakukan apakah yang Tuhan kehendaki atau yang saudara kehendaki? Coba saudara perhatikan di gereja saudara. Apakah gereja saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau apa yang dikehendaki oleh pendeta saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Supaya apa saudara? Supaya di saat Tuhan Yesus datang kali kedua, Dia mendapati saudara dan saya setia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan semua umat manusia diselamatkan. Amin. Jadi kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu amanat agung. Tuhan mau kita pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, supaya orang yang mendengar pemberitaan Injil yang kita sampaikan, mereka bertobat, mereka menerima Yesus, mereka diajar, mereka meresponnya dengan menerima baptisan kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka bertumbuh menjadi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita lakukan, yaitu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang mau supaya semua programnya itu jalan, saudara. Dia mau supaya apa yang dia inginkan semua berjalan dengan baik. Saya mau katakan saudara, coba saudara cek, apakah yang saudara lakukan itu kehendak Tuhan atau kehendak pribadi? Kalau itu kehendak pribadi, bertobat saudara. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan melakukan apa yang kita kehendaki, tetapi yang Tuhan kehendaki. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang ingin sekali bangun gereja yang besar, mewah dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu Tuhan kehendaki atau yang saudara kehendaki? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Tinggal menghitung hari. Kita sudah ada di penghujung waktu. Oleh karena itu saudara, mari kita yang tadinya masih melakukan kehendak pribadi, kesenangan duniawi, mari saat ini kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, gereja Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Saudara, setelah kita tahu bahwa sekarang ini
Tanda-tanda akhir zaman sudah nampak. Kita harus mempersiapkan diri dengan apa? Menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita kerjakan dan lakukan. Amin. Dan yang terakhir, yang harus kita lakukan, karena Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah sangat-sangat dekat, kita harus hidup dalam pertobatan, bertobat. Amin. Jangan sampai kita mati masih dalam keadaan kita hidup dalam dosa. Kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara main judi, tiba-tiba karena saudara kalah, saudara kena jantung, mati saudara. Saudara pakai narkoba, overdosis, lalu saudara mati saudara. Saudara masih hidup kumpul kebo saudara, tiba-tiba meninggal saudara. Saudara mati dalam dosa, saudara akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara selingkuh, tiba-tiba saudara mati. Saudara hidup dalam dosa, saudara akan binasa. Oleh karena itu saudara, bertobatlah. Amin. Kenapa kita harus bertobat? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Jadi bertobat saudara. Tinggalkan semua kehidupan masa lalumu yang penuh dengan dosa, manusia lama saudara, kehidupan daging saudara, tinggalkan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mau datang, sudah sangat-sangat dekat. Kuduskan dirimu, sebab Allah kita Allah yang kudus saudara. Amin. Jangan sampai saudara masih hidup dalam dosa, lalu saudara dipanggil Tuhan mati dalam keadaan berdosa, saudara binasa. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik, bertobatlah. Amin. Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara selesai. Saudara akan hidup kekal, tetapi di dalam api neraka. Bapak Ibu Saudara, mari saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini bertobat. Saudara yang terikat dengan perselingkuhan, kembali kepada pasanganmu yang sah. Saudara yang terikat dengan judi, bertobat saudara. Sebab apa? Tuhan tidak memberkati uang hasil judi, uang hasil tipu-tipu, uang hasil rampasan, rampokan. Tuhan tidak berkati. Kalau saudara menikmati hasil itu, saudara cepat atau lambat, semuanya akan habis. Yang tersisa tinggal nafas saudara. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan binasa. Saudara dengar firman Tuhan ini, saudara yang masih hidup dalam dosa, masih bergemar dalam dosa, bertobat. Sebab apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kita harus mengenal, harus tahu bahwa apa yang terjadi belakangan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kita harus tahu. Dari mana kita tahu? Ya, dari firman Tuhan. Makanya selalu baca firman. Amin. Yang kedua, kita belajar. Kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dengan apa? Dengan melayani Tuhan. Dengan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang saudara dan saya lakukan. Yang ketiga, karena Tuhan sudah dekat, hiduplah dalam pertobatan. Bertobat. Supaya apa? Tuhan kuduskan kita dan layakkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus kali kedua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat, umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan dari sorga turun
memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.